Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tablet bersalut, yaitu tablet salut film. Yang pertama yaitu preformulasi untuk tablet bersalut. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, geometri dan ukuran. Pada tahap awal, penting untuk memastikan tablet inti memiliki bentuk biconvex atau cembung yang optimal, karena bentuk ini memfasilitasi pergerakan menggulung atau rolling motion secara kontinu di dalam panci penyalut dan mencegah tablet saling menempel atau twinning. Selain itu, tepi tablet harus membulat agar tidak mudah sompel atau chipping akibat gesekan mekanis, serta volume ruang kosong atau void volume diatur untuk menjaga efisiensi sirkulasi udara panas. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kekerasan permukaan. Permukaan tablet inti harus memiliki tekstur mikro yang pas untuk menciptakan mechanical interlocking, yaitu kemampuan polimer untuk mengunci pada permukaan sehingga tidak mudah terkelupas atau variabilitas dari tablet harus sangat ketat di bawah 0,5% agar debu tidak membuat lapisan menjadi kusam, dan porositas harus dikontrol agar tidak memicu cacat berulang atau pitting. Kemudian hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah kestabilan bahan aktif. Kita harus menilai apakah saat aktif termolabil atau sensitif panas, atau berisiko hidrolisis terhadap air dari larutan penyalut. Jika saat aktif sensitif terhadap cahaya, pelindung UV seperti titanium dioksida perlu ditambahkan, dan terkadang seal coating atau lapisan penyekat dibutuhkan sebagai penghalang mekanisme sebelum penyalut utama. Kemudian adalah interaksi pelarut dan polimer. Kelancaran proses sangat tergantung pada koalesensi, yaitu afinitas molekular yang memastikan polimer bergabung membentuk lapisan film kontinu tanpa retak. Plasticizer berperan krusial dalam menurunkan suhu transisi gelas atau TG polimer. Sementara volatilitas pelarut harus seimbang agar tidak terjadi pengeringan di udara atau spray drying, atau tablet menjadi terlalu basah atau overheating. Kemudian tujuan dari pelapisan yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah proteksi saat aktif. Penyalutan bertindak sebagai penghalang absolut yang melindungi saat aktif dari degradasi akibat oksidasi, paparan cahaya maupun penetrasi kelembapan, yang pada akhirnya memperpanjang umur simpan atau shelf life dari produk. Yang kedua adalah masking rasa dan bau. Banyak zat aktif memiliki sifat organoleptis yang buruk, seperti rasa sangat pahit atau bau menyengat. Penyalutan berfungsi untuk menutupi hal tersebut demi memberikan kenyamanan dan meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat. Kemudian yang ketiga adalah pelepasan tertunda atau delayed release. Dengan melakukan rekayasa polimer enterik, lapisan tablet dirancang agar resisten atau tidak hancur oleh asam lambung. Lapisan ini baru akan melarut secara progresi dan presisi ketika mencapai pH usus. Dan yang terakhir adalah pengenalan visual. Penyalutan memungkinkan modifikasi tampilan sediaan menjadi lebih menarik, seperti warna yang khas dan permukaan glossy. Hal ini juga memfasilitasi pencetakan logo untuk diferensiasi dosis, identitas merek, serta sangat penting dalam mencegah terjadinya error medikasi oleh tenaga medis atau pasien. Baik, berikutnya kita masuk pada pembahasan terkait tablet salut film. Excipient utama yang digunakan dalam pembuatan tablet salut film adalah polimer seperti HPMC, HPC, atau hydragid yang menentukan sifat mekanis dan laju pelepasan obat. Kemudian plasticizer seperti PEG atau propylene glycol yang ditambahkan untuk menyisip ke dalam rantai polimer agar lebih fleksibel dan tidak retak. Sementara pewarna serta opasifikan ditambahkan untuk fungsi estetika dan pelindung cahaya. Kemudian pada proses pelapisan dalam tablet film yaitu terdapat proses semprot cair dengan pelarut air atau organik, di mana parameter kritis seperti laju semprot, tekanan udara, dan suhu harus dijaga agar cairan menyebar secara efisien. Alternatifnya adalah proses semprot panas atau solvent free, di mana polimer atau lipid dilelehkan lalu disemprotkan dan langsung membeku di permukaan tablet, yang mana sangat ideal untuk bahan aktif yang sensitif terhadap air atau pelarut. Kemudian keunggulan dan kendala, penyalutan memberikan keunggulan berupa stabilitas tinggi, kemampuan memodifikasi profil pelepasan seperti enterik atau sustain, dan kekuatan mekanis yang superior. Namun terdapat tantangan cacat pelapisan seperti cracking atau peeling akibat kurang plasticizer, orange peel atau karena viskositas terlalu tinggi, bridging atau logo tertutup akibat tegangan permukaan, hingga sticking atau tablet saling menempel akibat proses terlalu basah. Berikutnya adalah evaluasi mutu tablet bersalut menurut Pharmacope. Terdapat dua fase, yaitu fase pertama in process control atau disingkat IPC, inti tablet. Nah, sebelum disalut, mulut tablet ini wajib dievaluasi. Kekerasan harus dijaga pada 6-10 kg per cm persegi, lebih tinggi dari tablet biasa untuk mengantisipasi gaya sentrifugal keras di dalam mesin. Selain itu, keregasan disyaratkan kurang dari 0,5% dalam 100 putaran alat kriabilator, dan waktu hancur inti harus di bawah 15 menit. Kemudian pada fase 2 yaitu finish guard
finished good, yaitu tablet salut selaput. Pada produk akhir, evaluasi mencangkup pengecekan organoleptis untuk memastikan bebas defek dengan target penambahan bobot atau weight gain sekitar 2-4%. Secara kimia, keseragaman sediaan harus memenuhi nilai penerima atau FP dan penetapan kadar yaitu 90% sampai 110%. Untuk fisikokimia diujikan pelepasan di solusi, umumnya nilai kimia itu adalah lebih dari 75% dalam 45 menit, serta waktu hancur salut yang harus kurang dari 30 menit dengan wajib menggunakan cakram plastik. Stabilitas tambahan meliputi studi serapan kelembapan dan uji stabilitas dipercepat pada suhu 40 derajat Celcius dengan RH 75%. Terakhir adalah pertimbangan pemilihan jenis pelapisan, yaitu ada yang berdasarkan sifat fisikokimia api, di mana pemilihan jenis penyalut harus disesuaikan dengan bahan aktif. Jika bahan aktif sensitif terhadap asam lambung, pilihan polimer enterik. Jika obat sangat higroskopik atau mudah menarik air, direkomendasikan yaitu moisture bearish coating. Nah, jika obat memiliki kelarutan yang sangat tinggi, maka digunakan fast dissolving film. Kemudian, jika berdasarkan tujuan terapi klinis, keputusan desain pelapisan juga bergantung pada target media. Gunakan immediate release film untuk mencapai onset farmakologis yang segera, delayed release untuk melindungi lambung atau menargetkan obat ke usus, dan controlled atau sustained release bila ditujukan untuk mempertahankan kadar obat stabil di dalam plasma darah untuk jangka panjang. Kemudian kesimpulan dari semua formulasi ini adalah pada akhirnya keberhasilan formula tablet bersalut adalah titik temu yang sangat presisi antara ketahanan molekul obat dan target kinetika pelepasan biologis yang diharapkan.